Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bagaskara ID. Pada kesempatan kali ini Bagaskara ID akan berbagi ya. Ini video-video untuk pemula seperti saya tentunya, bukan untuk teman-teman yang sudah expert atau sudah ahlinya. Di sini sebenarnya banyak tutorial di YouTube yang membahas ini, tapi kali ini Bagaskara ID akan membuat video tentang bagaimana membuat kabel LAN, oke ya, atau kita crimping kabel LAN di RJ45 dan RJ45 tentunya seperti itu. Oke, di sini sebelumnya kita sedikit wawasan aja, sedikit tahu aja sebenarnya kabel LAN itu LAN itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang terbagi menjadi dua, yang pertama adalah di sebelah kiri ini ada kabel LAN tipe cross ya teman-teman, dimana ujung kabel satu dan ujung kabel 2 itu berbeda ya, seperti itu. Kita tidak panjang lebar membahas yang cross karena ya memang itu kita jarang gunakan. Untuk saya sendiri jarang menggunakan tipe yang cross. Tapi di satunya adalah di sebelah kanannya itu ada gambar RJ45 dengan model atau dengan tipe strike ya teman-teman, dimana ujung kabel urut susunan warnanya di ujung 1 dan ujung kabel 2 itu susunannya sama. Begini ya teman-teman, susunannya sama ya. Jadi di sini ada warna ini, kalau di gambar ini ada warna yang pertama itu untuk yang kabel sebelah kanan, susunan warna sebelah kanan, yaitu untuk model kabel stripe itu ada putih oranye, kemudian oranye, ada hijau. Nah di sini ada biru, terus biru putih, kemudian hijau, terakhir di pin nomor 67 itu ada coklat dan putih coklat dan coklat. Nah di sini tentunya seperti itu ya teman-teman. Biar nggak panjang lebar ya, kita langsung saja ke video cara membuatnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang kita butuhkan di sini adalah tang crimping tentunya ya. Ini tang crimping jadul yang saya punya. Ini dulu saya beli di tahun berapa? 2012 mungkin. Tapi saya lebih suka pakai ini karena ini platnya masih kuat ya. Platnya masih kuat, tebal, dan saya lebih suka karena dia presisi. Sebenarnya saya juga punya yang lain ya teman-teman, tapi yang model begini saya nggak begitu demen karena di sini ada pegasnya ya, karena jadi kabel nggak bisa langsung saya masukkan ke sana ya. Jadi saya lebih suka pakai yang ini, yang murah-murah saja. Kalau sekarang di toko-toko ya paling harganya 50-an ribu. Tapi ya kalau teman-teman pengen yang bagus, belilah di marketplace itu yang agak mahalan dikit, karena itu akan menentukan seberapa presisi ininya, gigi-giginya ini. Jadi pengunciannya lebih presisi dan tahan lama tentunya. Oke, kemudian di sini saya menggunakan kabel dari mereknya apa ya, ini saya potongkan dari dus, mereknya AMP atau apa, ini indoor cat 5E ya teman-teman. Potong 5 meter saja, nggak usah pakai yang panjang-panjang. Kemudian untuk RJ45 nya saya menggunakan dari Belden. Ini saya lebih suka pakai ini, walaupun sedikit sedikit mahal juga, tapi lebih menggigit lah ya, tahan lama. Untuk kuncian RJ45 nya itu lebih cocok, jadi jarang goyang. Di sini isinya 50 ya teman-teman, kuantitinya 50.
Kalau saya di toko ya, toko komputer di tempat saya ini harganya satu piece-nya 9.000 dengan isi 50 pieces. Oke, langsung saja. Ini tadi saya sudah kupas ya. Yang teman-teman ini ya, nah ini lampunya kurang terang apa ya, jadi saya juga agak nggak fokus. Nah di sini ada 4 golongan warna ya teman-teman nih. Ada yang warna oranye, hijau, terus ada coklat, terus ada biru. Sebenarnya nggak ada patokan warna ya, nggak ada patokan warna yang pasti untuk penyusunan urutan warna di RJ45 atau kita bikin kabel LAN ya. Urutannya yaitu ya cuma di kabelnya itu model strike atau cross ya. Tapi pada umumnya ya sekarang kita menggunakan model yang strike ya teman-teman, karena alat sekarang udah canggih-canggih ya, hubnya udah bisa membaca itu. Oke, yang kita tentukan urutannya ya. Kalau yang strike itu kan berarti ujung sama ujung harus sama warnanya ya teman-teman. Nah, karena kabel LAN itu sebenarnya kalau kita gunakan yang seperti biasa kita gunakan ya, itu untuk menyambung hub ke hub atau dari mikrotik ke router, itu sebenarnya yang kita pakai itu cuma 4 kawat ya teman-teman, padahal di sini ada 8 kawat ya. Jadi 4 kawat selanjutnya biasanya kita gunakan untuk PoE atau power injector lah istilahnya seperti itu. Jadi yang perlu sebenarnya nggak perlu juga, sebenarnya yang biasa saya gunakan ya buat teman-teman yang sudah expert punya patokan sendiri bolehlah berbeda, atau ya sebenarnya nggak ada patokan sih ya teman-teman. Yang penting kalau kita bikin instalasi ya di tempat kita, itu sebisa mungkin patokannya selalu sama untuk urutan kabelnya. Jadi ketika kita maintenance itu gampang, kita nggak perlu ngecek ujungnya kabel apa, belakangnya kabel apa. Oke, ini kameranya autofocus jadi kadang ngeblur. Oke, biasanya saya menggunakan urutan di hijau putih ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya untuk urutan kabel itu cara ngurutinnya itu dari kiri ke kanan ya teman-teman. Nih, misalnya ini adalah RJ45 ya. Ini ada RJ45. Nggak fokus. Ini RJ45. Jadi pin yang pertama dihitung dari kiri itu pin nomor 1 2 3 4 sampai ke kanan. Paling kanan itu di pin nomor 8. Jadi kabel pun seperti itu, ujungnya harus sama. Oke. Jadi saya biasanya pakai yang hijau putih, terus kita pakai oranye. Nah, di sini saya pakai, kemudian saya langsungkan ke coklat putih, oranye. Yang oranye putih kita masukkan ke pin nomor 6, dan selanjutnya putih biru dan putih. Oke ya teman-teman, seperti ini biasanya saya urutannya. Di sini kalau kita menggunakan power injector ya teman-teman, itu penting juga kalau kita narik kabel di atas 20 meter. Kita narik kabel di atas 20 meter dan kita gunakan juga kabel itu untuk power injector. Maka pastikan di pin nomor 45 ini dan 78 itu masing-masing menggunakan golongan kabel yang warnanya sama. Itu untuk apa teman-teman? Untuk meminimalisir gangguan dari medan elektromagnetik yang terbentuk dari arus listrik yang mengalir di kedua kabel ini. Jadi untuk pin nomor 45 dan 67 kita pastikan menggunakan golongan kabel yang sama. Karena apa? Kalau di PoE itu, power injector itu, yang keluar dari power itu pin nomor 45 itu positif dan yang nomor 78 itu negatif. Ini jangan ketukar ya, di ujungnya juga harus sama biar gak kongslet, nanti powernya rusak. Nah seperti itu.
Jadi ketika kita kita misal ini coklat, pin nomor 45 itu coklat, pin yang nomor 5 itu oranye, itu biasanya saya gunakan itu akan nggak stabil teman-teman di internetnya. Kenapa? Karena pengaruh dari induksi elektromagnetik yang terjadi di sini. Namanya juga kawat tembaga ya, itu sangat terpengaruh dengan elektromagnetik. Jadi sebisa mungkin untuk pin nomor 45 dan pin nomor 78 kalau kita akan gunakan untuk power injector itu satu golongan warnanya. Seperti itu teman-teman. Karena ya sebenarnya line itu yang kita gunakan kan cuma pin nomor 1 2 3 terus 6. Jadi pin nomor 45 dan 78 itu kalau kita tidak gunakan untuk power injector ya nganggur, seperti itu teman-teman. Nah seperti ini susutannya. Setelah itu kita potong pakai tang krimping. Nah setelah kita potong, nah seperti ini ya masukinnya. Jadi urutannya itu dari kiri ke kanan dan posisi RJ45 nya melumah, ora tengkurep. Nek goyong ini tengkurep, kunci ning dhuwur, tapi melumah. Terus dilebokke. Nah, nek wis dilebokke goyong ini iki, saya bisa mungkin kulit kabelnya itu masuk ke kuncian ya teman-teman. Nih, kulit kabel yang warnanya abu-abu ini masuk ke sini sebisa mungkin. Jangan ngupasnya terlalu panjang, jadi nanti gampang copot. Nah wis koyo ngene, dipastikan kabel wis mlebu, tinggal di krimping. Oke. Nah wis di krimping, nek duwe line tester ya dites, nek ora duwe ya langsung dicelup kening hub karo modem. Ya dilalah aku ono line tester bodolan iki teman-teman, kadang error, masalah wingi kecemplung ning banyu, tapi ya moga-moga iso tinggo. Nah seperti ini. Oke, kita cek. Nah urutan kabelnya oke udah nyala. Nah ini kabel nomor 1 ora nyala, ini bukan kabel sing error tapi soket error. Nah nyala toh, kiri nomor lurus sing ora nyala. Nah kita menentukan. Nah nyala toh. Ini aslinya sini nyala teman-teman, tapi soketnya sing sebelah kini iki agak error, agak karatan kok ya jenenge tester murahan 50.000 karatan apa ya. Nah, nyala tau nomor 1 nih. Oke wis koyo ngono wae kan. Oke, lantas tinggu itu ganti sing anyar. Nah seperti itu. Ini masih pendek sekitar 5 meter. Jadi ketika kita mau gunakan POE power injector itu diusahakan pin nomor 45 dan 78 itu satu golongan, 45 itu golongan apa, warna apa, terus yang 78 warna-warna apa. Karena pernah saya acak seperti itu, walaupun di tester itu semuanya normal, ketika kita pasangi router, kita tarik di atas 25 meter kabelnya, di situ internetnya ada, cuma kadang bandwidthnya nggak maksimal, terus kadang putus nyambung. Tapi setelah saya cek, saya rubah susunan kabelnya, kok normal. Oh begitu pengaruh. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan power yang lumayan besar seperti 12 volt sampai ke 24 volt, apalagi yang ampere gede, itu induksi elektromagnetik yang terjadi dalam kawat itu akan lebih tinggi.
Dan tentunya kualitas kabel juga pengaruh ya teman-teman. Kawat murahan ya aja ditarik dawa-dawa. Nek kawat Belden, AMP apa meneh kae sing mandan regane kae mandan ngeri-ngeri sithik kae ya apik kae. Kaya ngono. Mbak ditarik 50 meter aku tetep pede wani gitu loh ya. Dan yang penting juga, nggak kalah penting itu adalah ini RJ45 nya teman-teman. RJ45 nya ini penting karena sering aku dulu awal-awal saya iki jenenge apa ya, awal-awal duwe usaha RT RW ini namanya awal-awal ya modalnya sidik ya teman-teman. Nek pakai RJ45 yang ya, dalam tanda kutip RJ45 yang tipis itu lagi tinggal telung dino ini kunciannya enggak stabil, kunciannya iki kadang cepet copot. Jadi nek di lebok hub nggak mau diceklik gampang copot. Itu nggak rekomendasi teman-teman. Mending mahal sidik tapi awet, ora balak-balik denden, nggak sering-sering dandan seperti itu teman-teman. Oke, kiranya cukup ya teman-teman. Ini kemarin saya ada requestan video seperti ini dari subscriber di Bagaskara ID. Mungkin besok akan saya buatkan lagi tutorial tentang bagaimana menyambung di kabel fiber ya, kabel fiber. Walaupun saya juga belum sepenuhnya menggunakan fiber optik, tapi ya sedikit-sedikit ngerti. Dan dalam tanda kutip video ini nggak gawe pemula-pemula kayak aku ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah expert, sudah ahli, di skip wae. Karena ya saya juga dapat ilmu dari mereka gitu loh. Jadi ya lucu kadang gue yang ngono ya. Ini video untuk pemula seperti saya. Nek oke salah atau ada ada uraian atau kesimpulan yang kurang benar dari saya, omongan saya yang kurang benar, bisa dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ngapura nih. Oke, sekian dulu dari Bagaskara ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.